Kita langsung saja untuk informasi berikutnya tentang mencari apartemen yang murah. Tadi kan kalau di Takushoku dormitorinya khusus wanita saja dan terbatas. Nah, gimana nih kalau mau cari apartemen murah itu di mana? Nah, ini bisa dijelaskan dari Land Housing ya namanya. Baik, silakan disimak. Hai, konnichiwa. こんにちは。はい、はい。もう発表の時間になりましたので、今から発表してお願いいたします。わかりました。ありがとうございます。はい。皆さん、こんにちは。私は、ランドハウジングのファイと申します。よろしくお願いいたします。Halo, selamat siang semuanya. Yang berbicara hari ini adalah Faisal dari Land Housing. はい。私たちは、皆さんのお部屋、お探し方をご説明いたします。Hari ini beliau akan menjelaskan tentang cara mencari kamar di Jepang. はい。まずですね、ちょっと簡単に自分の、会社を説明するなんですけども、私たちの会社は、外国人向けの、不動産会社ですね。大体は外国人がメインにしておりまして、皆さんが留学するときに皆さんの入居をサポートする、お部屋探しとかもいろいろなものをサポートするので、何かあったら相談してください。私たちは、会社2つのところがありまして、バンコクとあと東京にいます。Jadi perusahaan Land Housing ini merupakan perusahaan servis yang lebih mengarah kepada orang asing untuk mencari tempat tinggal di Jepang. Dan dia ini punya dua kantor, yang pertama ada di Bangkok sama Tokyo. はい。続きましては、こちらは私たちのサービスなんですけども、まず1点はお部屋を探してもらうんですね。お部屋自体のは全部探せるんですね。普通の賃貸とシェアハウスと、あと短期に来る人は、マンスリーマンションでも探せます。月は、少しお金がちょっとある方と、あとちょっと日本に長く住みたい人には、お部屋を買いたい時にもサポートもできます。そして、あと最後に、ライフサポートというなんですけども、これ私たちの、強みとしてアピールしてるんですけど、例えば、皆さんが、区役所に行くときに、ちょっと在留カードを登録できないの場合は、私たちも一緒について、あと日本語を説明してくれるんです。一緒にいて、銀行カードも作ってくれたり、あと、SIM カードも手伝うんですけども、あと、絶対、他の仲介会社さんかもしれないなんですけども、あんまり、例えばみんな入居した、あんまりサポートしてくれないなんですが、でも私たちは皆さんが入ってからずっと退去までも、皆さんがサポートをします。Jadi untuk servis yang ada di Land Housing ini secara umum ada tiga. Yang pertama itu cari kamar atau cari tempat tinggal di Jepang. Dan yang kedua itu, tapi kita itu bisa juga cariin nggak cuma apartemen atau kamar aja, bisa juga cariin share house atau tempat tinggal. Misalkan kalian mau pergi ke Jepang itu selama periode yang cuma sebentar aja. Terus habis itu servis yang kedua itu ada, misalkan kalian mau tinggal di Jepang itu cukup lama. Jadi kita ini bisa juga cariin properti apartemen untuk kalian beli di Jepang. Terus yang ketiga itu ada life support. Jadi untuk tinggal di Jepang itu kan ada beberapa hal yang harus diurus juga ya. Jadi untuk perusahaan ini, Land Housing ini, kita itu bisa juga bantu untuk kalian misalkan daftarin alamat, terus habis itu juga daftarin bank, bikin akun bank, terus habis itu juga misalkan mau ada kontrak dengan perusahaan gas, air listrik, terus misalkan juga mau kontrak dengan perusahaan SIM card, itu semua bisa kita bantu di Land Housing. Tapi mungkin akan ada beberapa servis yang kita nggak bisa bantu, tapi secara garis besar untuk sampai kalian bisa tinggal dengan aman di properti kita, di properti yang kita cari ini, kita bisa bantu servis semuanya. 次は、お部屋探しの流れなんですけども、お部屋探すときに、私たちの方に、よく LINE の方でやり取りしてて、で、これからもう WeChat とか、あと WhatsApp もやるので、これからもみんなも登録いただいて、そっちからやり取りするんですけど、お部屋を見せたり、
あと、自分が欲しいところを見せたりするものなんですけども、例えば気に入ってくれたら、まず、私たちはそのところをみんな、ビデオをしながらをお部屋見せます。そして、例えば、この部屋が好きだなって思って、これから申し込みということですね。その申し込み後に、その日本の普通の賃貸は、なんか多分私はちょっとマレーシアの国、ちょっとわからないんですけども、審査があるかどうか、でも日本はちゃんと必ずが必要ので、審査が通ったらその部屋が借りることができます。しかし、通らなかったら、その物件も借りることができなくなり、その新しい物件を探さないといけないことになります。はい。Oke, jadi Wah, sekarang kami akan menjelaskan tentang gimana sih caranya urutan untuk cari tempat tinggal di Jepang. Yang pertama itu pasti cari dulu ya propertinya, cari dulu tempat tinggalnya. Nah, selama mencari ini kalian sebenarnya kita ini bisa kalian konsultasi lewat Line, WhatsApp, WeChat juga ada. Tapi kalau misalkan kalian bisa juga via email. Terus untuk layanannya itu juga bisa dalam bahasa Inggris sama bahasa Jepang. Lalu saat kalian mencari-cari properti ini di Jepang, misalkan udah ketemu yang cocok, nah mulailah kita langkah selanjutnya itu bisa apply, bisa kalian kumpulin dokumen-dokumen kalian, terus habis itu nanti kita bantu untuk kalian apply mau sewa properti yang udah kalian yang udah dipilih. Nah, setelah kita siapin aplikasinya dan dari Land Housing udah mulai aplikasi ini, setelah itu ada yang namanya background check. Dan background check-nya ini dari pemilik propertinya, dari pemilik apartemennya ini dengan memeriksa dokumen-dokumen yang tadi kita udah apply. Jadi, tapi kalau misalkan dari pemilik apartemennya atau propertinya ini ngerasa oh nggak lolos background check nih kalian gitu, tapi bukan berarti kalian mencurigakan atau gimana ya, kayak mungkin memang nggak cocok aja atau gimana. Itu nanti kalian mau nggak mau harus ngulang lagi dari step pertama, yaitu yang pencarian apartemen. はい。あと次ですね、例えば審査が通過したら、大体日本ではちゃんと契約前にお支払いしないといけないんですね。その支払い終わった後に、契約がサインします。その、多分母国から行くと、なんか結構いろんなことを不安であって、その時に私たちも、どんな準備が必要かどうかも、提案します。そして、皆さんが、日本に着いたときに、私たちは、鍵を、本人と渡します。で、渡せないの場合もありますので、ちょっとご了承ください。一応できる方は絶対東京、神奈川、千葉、あと埼玉のあたりに住んでいる方だったら、直接、鍵を渡せるなんですけども、しかし、ちょっと、遠くの場合だと、ちょっと対応できないなんですけども、その代わりに、郵便になるだと思います。はい。Oke, jadi langkah selanjutnya misalkan udah lolos background check nih dari pemilik ininya, dari pemilik propertinya. Nah, selanjutnya itu adalah untuk pembayaran sama kontrak. Nah, ini kita akan nemenin juga untuk masalah untuk penandatanganan kontraknya sama pembayarannya juga. Nah, misalkan udah beres semuanya, selanjutnya kan ada hal-hal yang harus dipersiapin ya sebelum pindah. Itu tuh termasuk life support tadi. Misalkan tadi mau daftar alamat atau daftar ke bank dan segala macamnya. Nah, terus setelahnya itu paling terakhir adalah kalian bisa masuk ke dalam tempat tinggal yang udah disewa. Nah, untuk sampai masuk ini, kalau misalkan kalian ini nyewa tempat atau beli tempat yang ada di sekitar Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, atau punya daerah-daerah sekitar Tokyo ya, itu kita ini bisa bantu kalian juga sambil ngasih langsung kuncinya dan mastiin kalau misalkan semuanya udah aman nih di dalam apartemen gitu ya, di dalam apartemen yang kalian udah beli atau kalian udah sewa. Gitu. Tapi kalau misalkan agak jauh nih dari daerah-daerah yang udah disebutin, itu mohon maaf kita masih belum bisa nemenin langsung, ngasih langsung kuncinya. Tapi kalau misalkan itu kita bisa bantu juga dari via pos aja kita kirim kuncinya. くださいます。あと、次ですね。まず、部屋の探しも、本当の目に入ります。まず、自分が
どこの住みたいとかをちょっと考えましょう。それからも、不動産会社、私たちでも、ぜひご利用ください。あと3つ目ですね、お部屋選んで、そして一緒にオンラインメイキングしましょ Nah, ini secara singkatnya ya, untuk nyari tempat tinggalnya tadi, apa aja sih yang harus siapin gitu. Secara singkatnya ini, yang pertama adalah kalian pikirin dulu kebutuhan kalian dalam mencari kamar ini, tempat tinggal ini. Misalkan kalian mau eh, tempat tinggalnya di mana, terus habis itu kebutuhan apa aja yang kalian butuhin di tempat tinggal nanti. Terus habis itu yang kedua ini adalah kalian cari perusahaan pencari apartemen dulu. Nah, ini kalau misalkan kalian tertarik gitu pakai servis dari kita bisa juga. Terus yang ketiga ini ada kalian udah mulai pilih-pilih kamar dari hasil yang udah kalian konsultasiin ke perusahaan pencari apartemen tadi. Dan dari situ juga selama konsultasi ini dan pilih-pilih kamar, kalian juga bisa ada yang namanya online meeting sama ininya sama perusahaan pencari apartemennya, dan dari situ bisa dilihatin langsung juga kamarnya itu kira-kira kayak gimana wujudnya. う。はい。次は、さっき考えたの自分はどこに住みたいとか、あと2つ目は、家賃おいくらとか、例えば、家賃が、ちょっと、低いの場合だと、私たちの提案だったら、シェアハウスにお勧めしたいなんですけども、絶対日本の普通の、賃貸だとかなり高いので、あと、シェアハウスは、部屋の設備自体には結構十分いっぱいだと思います。みんな、ただ、共有スペース部分だけみんなと利用するなんですけども、でも、ベッドルームとかは自分の部屋が利用できます。あと、最後に、みんなはいつ入居か、それは日本とつながってるんですけど、なんか、例えば、10月入居する予定なんですけども、ちょっと早めにお部屋探せるのはちょっとできないので、絶対日本はすごい短い期間で、お部屋持ち込んで、審査進むなんですけども、ちょっと焦るかもしれないんですが、でもそういう流れです。Nah, jadi kan yang tadi langkah pertamanya adalah untuk kalian pikirin dulu apa aja kebutuhan kalian yang di sana. Yang pertama itu tadi ya contohnya itu di mana sih kalian mau tinggal gitu. Dan di mana ini bisa juga jadi tempatnya, areanya di mana sama di tempat kayak apa sih kalian pengen tinggal, misalkan di apartemen kah atau di mansion kah. Nah, yang kedua ini berhubungan sama budget. Jadi budgetnya kalian itu dalam menyewa kamar itu berapa? Kalau misalkan mungkin budget kalian agak sedikit rendah, itu kami itu menyarankan kalian untuk sewa share house aja. Cuma misalnya mungkin kekurangannya adalah itu ya tadi kalau share house kan tempat tinggal umumnya kayak ruang umum kayak dapur, terus living room gitu tuh semuanya barengan, tapi tetap punya kamar sendiri-sendiri. Cuma keunggulannya share house ini kalau misalkan kalian punya budget yang minim, itu dia juga punya yang nomor tiga. Yang nomor tiga ini kayak kelengkapan di apartemennya, misalkan kayak tadi di ada kitchen, di dalam kitchennya itu macam-macamnya, ada mesin cuci dan segala macamnya itu semuanya udah tersedia kalau untuk share house. Tapi kalau misalkan untuk apartemen sendiri itu semuanya kosongan dan kalian harus nyiapin semuanya sendiri, makanya jadi agak lebih mahal. Nah, terus yang terakhir itu kapan bisa masuk? Nah, kalau misalkan kalian nih udah ada rencana pastinya nih udah keluar yang namanya sertifikat kalian bisa masuk Jepang, misalkan bulan berapa, jangan terlalu cepat untuk oh udah ditentuin jadi langsung cari-cari tempat nih. Padahal sebenarnya tanggal datang kalian ke Jepang tuh masih lama. Itu jangan diburu-buru dulu untuk cari apartemen. Kalau untuk cari-cari mungkin bisa ya, cuma untuk langsung kontrak takutnya ketika udah cari-cari terus habis itu udah cocok sama si pemilik rumahnya. Biasanya pemilik rumah bakalan langsung yang namanya pengen cepet-cepet kontrak sama kalian, terus kalian mau nggak mau harus bayar duluan untuk ngamanin kamarnya gitu. Jadi lebih baik memang jangan terlalu cepet ya. はい、ありがとうございます。はい、あと、例えばですけれども、ちょっと、私やっぱりシェアハウス好きじゃないんだったら、大体日本の2つの種類の、住む種類があって、1つ目はマンションと、あと2つ目は、アパートですね。マンションなんですけども、一応家賃は高いなんですが、でもスケーリティも高いですね。ちゃんとオートロックがついてるし、あと他の人も入っちゃいけないんだから、その鍵持たないといけないので、結構スケーリ
T がバッチリですね。あと、共有部分の設備は、例えば、日本はだいたいゴミ捨てるルールあるんじゃないですか。だいたいここのマンションだと、ただゴミ分類して、普通にその部屋に置いてもいいんですけども、基本だったら、日にちを覚えないといけないし、その日にちを、例えば8時前にゴミ捨てなさいという時もあります。だいたい他の物件はそんな感じなんですけども、でもマンションだったらそういう便利さがあります。そのマンションはだいたい3階以上が持ってるで、構想なんですけども、だいたい防音性が聞こえにくいんですね。だいたいそのチェーンハウスとか、あとアパートはみんなだいたい木から作られたので、ただ人が話してる声とか、あと足元が聞こえる可能性があるんです。ちょっと、多分声が、なんか音声がちょっと苦手な人だったら、あんまりアパートおすすめしないと、あとシェアハウスおすすめしないです。しかし、アパートもいいところもあるんですけども、大体は、一応家賃は安いんですね。一応家賃は安いんだけど、ただ住むところとしたら、いいんじゃないかなという思ってる人もいるんです。だけど、スキャリティが、ちょっと低めだと思います。例えば、結構、変な人から、部屋がトントンされてたりもあるんですよ。大体、NHK とか、結構怖い人もいるんですね。大体、そうですね。ちょっと余裕が人だったら私はマンションおすすめだと思います。はい。Oke, jadi untuk yang slide saat ini itu kita mau jelasin yang namanya jenis properti berbeda yang untuk tinggal sendiri ya, untuk sewa kamar sendiri. Yang pertama itu di kiri ada mansion, yang di kanan itu ada apartemen. Nah, kalau di Jepang itu mansion itu jatuhnya jadi kayak kondominium ya. Dan perbedaannya dia itu kalau untuk harga jelas lebih mahal ya. Kalau di mansion dibandingin dengan apartemen. Terus untuk security atau kayak keamanan di mansion ini juga jauh lebih tinggi juga karena harga lebih mahal, kayak ada penjaganya sendiri, terus habis itu juga ada kunci yang kalian bisa akses untuk ke tempat kalian sendiri. Pokoknya benar-benar keamanannya semua terjaga. Sementara kalau keamanan di apartemen itu mungkin agak kurang, jatuhnya kayak kamar kos-kos ya, nggak, walaupun agak beda sedikit gitu. Jadi penjaganya mungkin nggak ada, terus habis itu bisa jadi juga ada kemungkinan, ini bukan yang nakut-nakutin ya, tapi bisa jadi aja ada kemungkinan ada orang aneh gitu yang datang ke area sana, terus habis itu misalkan kayak ketok-ketok kamar kalian, walaupun ya kalian bisa, mereka juga nggak bisa bobol juga kamar kalian gitu. Itu ada kemungkinan juga kayak gitu untuk keamanannya di apartemen. Tapi secara garis besar gitu ya, tetap ada sih ya plus minusnya ya. Terus habis itu untuk fasilitas di mansion sama apartemennya jelas beda ya. Kalau di mansion itu dia ada banyak fasilitas sendiri, termasuk kayak fasilitas kayak ngingetin buang sampah, kan di sana tuh ada buang sampah kalian harus sendiri ya, sama ada pembagian harinya, sama pembagian jenis sampahnya itu akan ada kayak instruksi macam-macamnya untuk yang di mansion. Nah, kalau yang di apartemen itu dia nggak ada kayak gitu. Pokoknya kalian harus ngurus sendiri gitu ya. Dan agak memang lebih sedikit fasilitasnya dibandingin sama yang mansion. Terus untuk strukturnya sendiri itu beda. Kalau yang mansion itu biasanya ya strukturnya itu yang memang struktur kuat, struktur beton. Sementara yang apartemen ini rata-rata dia itu strukturnya itu masih struktur kayu. Walaupun kita tahu ya struktur Jepang ini memang sudah kuat gitu, sudah dibandingin sama gempa-gempanya gitu ya, memang sudah kuat. Gitu. Tapi tetap aja beda kan ya, karena itu harganya mansion itu lebih mahal. Terus habis itu untuk jumlah lantainya, kalau mansion ini dia itu pasti ada di atas 3 lantai ke atas. Kalau apartemen ini rata-rata sih cuma 1 sampai 2 lantai aja. Terus untuk suara karena memang tadi berhubungan juga sama strukturnya ya, kalau untuk dimension ini dia itu nggak begitu kedengaran suara-suara, jadi privasi kalian tuh benar-benar aman ya. Kalau misalnya di apartemen mungkin kalian bakalan kalau kalian ngeluarin suara dikit atau kalian jalan di lorong atau kalian apa itu kemungkinan banget kedengaran di dalam kamar, atau kalian lagi ngetuk-ketuk atau apa itu benar-benar kedengaran di kamar samping-samping. Jadi kalian harus jaga banget suaranya, sama bersiap lah ya sama suara-suara dari kanan kiri gitu. Jadi memang untuk apartemen ini nggak disarankan untuk orang yang memang sangat sensitif sama suara, sama share house juga ya, karena kan share house tinggal bareng-bareng. はい。うん
次は、例えば、普通の賃貸探そうとしたら、まずこちらの間取りというなんですけど、部屋の種類を、ちょっと、みんなご説明します。例えば、これからお部屋探したら、こういう種類の部屋がありますよって、そうだとみんなちょっと助けられるんじゃないかなって思いました。はい。まず1点目なんですね。ワンルームという部屋なんですけど、こちらですね。こちらの、失礼いたしました。グラス、こちらのイラストを見ると、まずそのベッドも一緒で、こちらはキッチンで、例えばですけど、みんな、料理するときに、もう匂いも自分の家具とか家電とかについちゃうので、だけど、この部屋の種類が一番安いなんです。だけど、やっぱりちょっと、自分が結構料理が好きので、ちょっと、料理の匂いは自分の家具とか、あと家電につかないでほしいだった場合は、1K になります。で、1K の場合だと、ワンキッチンっていうね、キッチンもこちらにあります。こちらの壁がありまして、ドアがあって、で、自分の住むの部屋がちょっとあるので、ちょっとゆったりできるんです。でも、お値段は少しお高くなります。はい。Oke, jadi selanjutnya ini kita mau nunjukin yang namanya beberapa layout dari kamar di Jepang. Nah, kalau misalkan kalian mau cari kamar Jepang itu, yang pertama kategorinya itu ada one air atau one room. Nah, one room ini itu dia seperti yang terlihat di gambar ya, ada yang namanya kasur, ada juga perabotan, sama ada kitchen kecil di dalam, jadi kayak ada kitchen set kecil gitu, sama ada kamar mandi. Nah, kalau untuk kamar mandi memang disekat ya, tapi kalau untuk kitchen setnya ini sendiri, dia itu kebuka. Jadi memang kalau misalkan kalian, apalagi kalian suka masak, atau mungkin masak in general, itu pasti bau makanannya itu kemana-mana. Bakalan kena ke kasur kalian, bakalan kena ke apa namanya kayak perabotan-perabotan lain baunya gitu. Jadi mungkin untuk kalian yang suka masak atau mungkin nggak tahan gitu ya sama bau yang terus tuh agak tidak direkomendasikan. Tapi one room ini adalah ruangan yang memang paling murah untuk tinggal sendirian ya. Nah, terus untuk selanjutnya itu ada 1K atau one kitchen. Jadi dia ini tetap ruangan satu orang. Cuma bedanya dan dia lebih luas juga. Cuma kitchen ini dipisah seperti yang bisa kelihatan ya. Itu ada sekatnya khusus gitu. Jadi kalau misalkan kalian masak dan segala macam itu dari kitchen setnya uangnya nggak akan ke kasur kalian atau ke perabotan lain. Benar-benar cuma di situ-situ aja. Nah, sama tetap bedroomnya juga terpisah. はい。Jadi あ kalian と、lebih aman gitu. Um, もしもし、もしもし、大丈夫ですか？大丈夫ですか？なんかいきなりストップ。coba. Jadi Soalnya sambil nggak, kayaknya ya mungkin nggak kedengeran sinyal ya. kali ya. Soalnya, oh iya, Oh, sinyal keluar. kayaknya. Oke, sambil nunggu juga tadi ada beberapa yang belum diceritain. Jadi dari yang one key tadi, ruangan yang kitchen-nya dipisah itu, yaitu biasanya kitchen-nya itu luasannya sekitar 4,5 tatami atau 7,2 meter persegi kira-kira. Jadi memang lebih luas ruangannya daripada yang one room tadi. Mungkin boleh bantu diceritakan yang lain, Mbak, sambil menunggu. Oh, oh iya, oke. Kalau untuk ruangan itu sendiri, untuk one key sama one room tadi itu memang kalau dari secara harga mungkin nggak terlalu jauh ya gitu. Tapi eh, mungkin bedanya bisa kisaran 10.000 20.000 yen tergantung tempatnya gitu. Jadi misalkan kalian agak longgar nih sebenarnya budgetnya gitu, mungkin bisa kepikiran untuk ngambil yang 1K. Tapi sekali lagi ditegasin misal kalau one room sama 1K ini cuma untuk satu orang aja ya. Jadi kalau misalkan kalian mau kalau ada teman mau nginep gitu sehari 2 hari itu masih nggak masalah gitu.
Tapi kalau misalkan sampai ada orang tua datang nih, misalkan biasanya orang tua pasti di sana lama ya, sekitar 2-3 minggu gitu. Itu nggak bisa ya. Jadi nggak bisa untuk 2 orang, meskipun kalian nggak keberatan nih, nggak apa-apa lah sempit-sempitan gitu. Tapi takutnya bakal ada masalah sama tetangga-tetangga sebelahnya. Karena kan tadi mungkin yang tipe one room sama 1K ini biasanya di apartemen. Kayak yang tadi apartemen mungkin untuk suara-suara bakal kedengeran samping-samping gitu. Nah di Jepang benar-benar ini banget ya, benar-benar jaga banget yang namanya suaranya gitu. Nggak boleh berisik. Nah, oke, datang lagi orangnya. Ah ya, 失礼いたしました。ちょっとなんか電波かなり大丈夫です。大丈夫です。最近日本の電波が終わりですいませんでした。はい。あと、次ましては、さっきどれぐらい説明しましたか？ここもう終わのページ、りました。ここ終わったんですね。じゃあ、はいはい。しますね。はい、すいません。はい、あ、いえいえ、さっき 1LDK はまだ、まだ説明してないですか？ちょっと待っはいはい。てください。えーっ見えましたか？ちゃんと画面はい。共有になってますか？すいません。ありがとうございます。あと、1DK と 1LDK なんですけども、大体ここの2つの間取り結構一緒なんですが、ただ 1LDK が一番高いで、あとリビングのところが追加されます。あと、ちょっとベッドルームはかなり広めということで、あと一番お家賃が高くなります。一人住むようとしたら。はい。Nah, kalau untuk yang ini, tadi kan ada one room, 1K, dan sekarang ini ada 1DK sama 1LDK. Nah, 1DK ini singkatannya dari di dining room sama kitchen ya, atau kitchen gitu. Jadi di sini kelihatan dari apa namanya, dari layoutnya itu memang sama kayak tadi kepisah gitu kitchennya. Cuma dia lebih luas kitchennya karena ada bisa juga dijadiin tempat makan ya, kayak ada meja makanan juga di situ ditaruh gitu. Nah, terus untuk kitchen-nya sendiri ini luasannya itu antara 7,2 meter persegi sampai sekitar 12 meter persegi. Jadi memang 1DK ini lumayan luas ruangannya. Dan untuk 1LDK sendiri dia ini mirip-mirip sama yang 1DK, cuma dia ada ketambahan yang namanya living room. Jadi kalian bisa naruh benar-benar luas nih yang 1LDK ini untuk sendirian. Kalau misalnya untuk sendirian ya kelihatan ya benar-benar luas banget karena dari bedroom aja udah bisa naruh macam-macam, terus habis itu ada ruang makan juga, ada ruang living room juga gitu. Tapi kalau untuk 1DK sama 1LDK ini sendiri, dia masih bisa untuk kalian tinggal berdua, tapi kalau misalkan tuh tetap harus dikonsultasiin lagi sama ininya penyewa apartemennya. 次ですが、大体日本に部屋を探すときに、多分家賃はいろんなところそれぞれ違うんだと思うんですけども、例えばなんですが、自分の日本語学校から近いところだと、大体その人気スポットになってて、例えば、秋葉原とか、新宿の場合だと、家賃がかなり高いんですね。だから、私の、おすすめしたいのは、もうちょっと、電車使って、で、20分から30分、通学すれば、だいたいお家賃が安くなるんじゃないかなって思いましたし、あと、その駅からの距離なんですけども、例えば、あと、駅から徒歩10分の場合だと、だいたい一番、一番ではないんですけども、家賃がかなり安くなるんだと思います。で、距離どんどん遠くになる場合だと、家賃どんどんどんどん安くなります。あと、築年数ですね。大体古いの場合だと、安いは当たり前ですけども、でもその代わりに、畳という部屋が大体ついておりますし、私はタイ出身で、一応、畳がちょっと好きじゃないので、ちょっと、古い物件はちょっと好きじゃないかなって思いました。あと、管理費ですね。みんな大体、普通に家賃支払ってもいいんじゃないって思ったんですけど、大体ですね、管理費はもう一生家賃として考えてほしいんです。それは、みんなは、多分、お国はお支払いかどうかちょっとわからないんですけども、でも日本は家賃としてカウントされていますので、ちょっとご注意してください。はい、あと建物なんですけど、大体木造は安いんで、あと大体コンクリートだと大体高いんですね。マンションは大体コンクリートので、大体温泉がいいし、あと大体お値段が高いんです。はい、どうぞよろしくお願いします。はい
Jadi dalam pemilihan kamar tadi atau properti tadi tuh sebenarnya kenapa sih harganya bisa beda-beda gitu. Yang pertama itu faktornya itu pertama dari jarak ya, biasanya dari jarak. Kalau misalkan ada di daerah-daerah yang terkenal kayak di Shinjuku, di Akihabara, kan memang pusat-pusat hiburan atau pusat perkantoran. Pokoknya kalau yang benar-benar daerah situ, itu tuh pasti memang harganya agak lebih mahal. Untuk idenya sih biasanya kalian itu bisa mungkin pilih properti yang agak jauh dari sana tapi bisa dijangkau dekat dengan naik kereta. Misalkan kalian dekat sama stasiun kereta mana gitu yang nggak dekat di Akihabara atau nggak dekat di Shinjuku, tapi kalian bisa ke sana cuma sekitar 20 menit atau 10 menit naik kereta gitu, tapi dekat sama stasiun terdekat. Itu biasanya bakal lebih murah tuh biaya sewanya. Dan kalau untuk rumusannya nih ya, biasanya 10 menit naik kereta lebih jauh dari pusat kota yang kayak Akihabara atau Shinjuku. Semakin 10 menit lebih jauh, semakin 10 menit lebih jauh, itu semakin murah juga harganya. Jadi bisa dipertimbangkan ya untuk jaraknya juga gitu. Sama selanjutnya yang berpengaruh adalah dari berapa lama nih bangunan ini udah berdiri gitu ya. Udah jelas ya apakah itu bangunan tua ataukah itu bangunan baru. Dan ada juga bangunan tua yang memang udah direnovasi gitu. Itu berpengaruh tuh di tiga itu. Sama di strukturnya juga tadi ya. Ada yang di kalau mention tuh rata-rata pakai udah beton ya strukturnya, sementara yang apartemen biasanya dari struktur kayu gitu, karena berpengaruhnya sih di suara ya, itu paling kerasa banget. Itu berpengaruh juga sama harganya. Terus habis itu juga ada layoutannya juga, sama ada juga biaya maintenance-nya nih. Nah, biaya maintenance-nya ini kalau di Jepang itu beda ya, jadi ada uang sewa sendiri, ada uang maintenance sendiri. Jadi kalian harus hati-hati sama biaya maintenance ini. Kalau misalkan kalian mau sewa apartemen ini harus diperhatiin biaya maintenance-nya kira-kira berapa. はい。あと、つきまして、不動産探すんですけども、一応、ちょっと信頼できるのは、大体いろんな健康対応できることが一番いいんだと思います。あと、弊社は、私たちは、日本語、タイ語と英語を対応しています。大体、英語も使っているスタッフさんいらっしゃるので、ちょっと声かけていただければ、すぐに助けられますし、あと、これからの予定なんですけども、インドネシアに行く予定もありますし、はい、ぜひご利用ください。あと、私たちは絶対、一応できたいのは、国語を契約を説明することなんですけども、一応できないの場合だと、英語で詳しく説明することができますので、はい、よろしくお願いします。Jadi yang langkah kedua tadi kan ada ya, kita harus cari perusahaan pencarian apartemen yang baik. Nah, baik ini maksudnya dia ini bisa ramah juga ya untuk orang asing, karena untuk perusahaan cari apartemen ini mungkin kalian juga udah agak jarang dengar ya, oh emang ada ya di sana gitu. Nah, kalau untuk perusahaan kami ini Land Housing, kita ini karena memang pada dasarnya mengkhususkan untuk orang asing juga ya, jadi kita ini bisa ada staff-staff yang bisa berbahasa Inggris banyak banget di sana, sama bahasa Thailand juga kalau misalkan kalian bisa gitu. Nah, di sana itu kita bisa nyariin kalian properti, ngejelasin kalian segala macam halnya itu semua pakai bahasa Inggris dari staff-staff kita di sana. Jadi kalian tenang aja kalau misalkan mau cari-cari apartemen lewat Land Housing ini. Cuma kita ini juga pengen sih ke depannya ekspansi juga ke Indonesia. Jadi misalkan kalian mau cari-cari apartemen di sana, itu udah mungkin ke depannya nanti akan ada staff yang bisa berbahasa Indonesia juga. Jadi tunggu kita ya nyediain service bahasa Indonesia. Nah, terus habis itu yang terakhir juga kita ini bisa ngejelasin ini kontrak-kontrak yang sebelum kita mau ini nih mau ketemu kontraknya sama si pemilik apartemen, itu kita bisa ngejelasin semuanya dalam bahasa Inggris. Jadi kayak mediasi juga ya antara pemilik propertinya sama kalian ini. Jadi kalian tenang aja, jangan takut misalkan ya aduh nanti ada kontrak atau sesuatu yang ngejebak atau gimana, enggak, kita bisa ngejelasin semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi kalian tenang aja. 次は、さっきと一緒の流れで、ちょっと飛ばします。ちょっと時間が少ないので、ちょっと飛ばします。
あとは、これはちょっと大事のでみんなにちょっと知ってもらいたいんですけど、これから、弊社じゃなくても、自分は日本に住んで、ちょっと自分で探してみた方は、ちょっとこれ分かったら、ちょっと、日本の、初期費用ちょっと分かれるんですけども、大体その重要なところは、2番と、家賃ですね、いくらか、3番礼金は、キーマニーですよね。4番はデポジット、あとは一番重要のは、6番で管理費ですね。こちらをちょっとしっかり分かると、大体自分の初期費用がどれくらいいくらなるんです。あと、大体7番は火災保険ですね。日本はね、ちょっと火災が多い国ですよ。例えば、例えば地震とか、火山とかもあるんですけども、大体地震の保険が入っている物件もあるので、例えば地震が起きちゃって、で、そのガラスが割れたら、そのところ、私たちは、お金払わなくてもいいから保険がかかってくるんですけども、で、大体の物件ですね、100%なんですけども、火災保険入らないといけないんですね。大体1万5千円から2万円になるんですよ。ちょっと高いかもしれないんですけど、でも大事ので、はい、Oke, jadi kalau misalkan kalian mau cari apartemen di Jepang, itu biasanya dalam kalian nyari-nyari kamar akan ada tampilan seperti ini nih, data-data tentang kamar-kamar yang akan diajukan ke kalian. Ini nggak mesti di kita aja ya, di semua perusahaan pencarian apartemen juga kayak gini layoutnya kurang lebih. Nah, yang paling penting itu mungkin di nomor 2. Di nomor 2 itu ada biaya sewanya, tapi itu cuma biaya sewa tempatnya aja ya. Nah, yang ketiga sama 4 ini, dia itu ada, yang nomor 4 itu ada uang deposit, yang nomor 3 ini ada kayak uang terima kasih gitu ke yang punya ininya, yang punya propertinya. Tapi itu bisa jadi ada, bisa jadi juga nggak ada. Pokoknya semuanya itu biayanya ada di lembar yang ini ya. Terus habis itu yang paling penting lagi juga nomor 5 ini ada luasannya. Nomor 6 ini juga ada biaya soal maintenance fee tadi. Terus nomor 7 ini penting banget nih. Nomor 7 ini di situ tuh ada yang namanya biaya untuk asuransi. Asuransi ini untuk misalkan ada bencana. Karena kan di Jepang sering banget ya ada gempa, terus habis itu misalkan kalau misalkan ada kebakaran lah atau apa, pokoknya bencana kayak gitu. Pertama sih biasanya gempa ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada bencana kayak gitu nih, terus kalian ada kacanya pecah lah, atau rumahnya rusak lah, atau apa, itu kalian nggak perlu bayar lagi kalau misalkan kalian udah bayar yang namanya asuransi ini di pertama kali masuk. Jadi penting banget untuk bayar yang namanya asuransi untuk rumah ini ya. はい。あと、月なんですけども、申し込み時に、大体、僕からで、海外からで行くと、大体その在留カードまだ持ってないので、COE と COA とパスポートが必要となります。大体その、ここの、3つの種類がないと、ちょっと、部屋が借りることができないので、大体、資料がもらったらすぐに、お部屋が、申し込めることができます。しかし、ないの場合はできないんですね。ちょっとご了承ください。あと、緊急連絡先なんですけども、だいたい日本に住んでる人が欲しいんですよ。学校じゃなくて。でも、ここの場合だと私たちは助ける方法があるので、少し相談してください。はい。Jadi kalau misalkan kalian udah siap nih buat apply, nah dokumen-dokumen apa aja sih yang harus dipersiapin? Pokoknya yang paling utama itu kalau di sini sih tulisannya ada paspor, ada KTP Jepang, ada apa namanya, kalau misalkan kalian di sana student, ada kayak tanda pengenal student gitu, sama ada pokoknya kayak apa ya, kayak penjamin kalian di sana itu nomornya harus nomor Jepang ya. Nah untuk mungkin agak susah ya kalau KTP Jepang karena kalian baru dapat KTP-nya itu ketika kalian nyampe di Jepang. Jadi kalian bisa ganti KTP Jepang itu dengan kayak COE. COE itu Certificate of Eligibility atau kayak apa ya, tanda surat masuk kalian tuh boleh masuk Jepang. Terus habis itu juga paspor ya, jangan lupa paspor sama tanda kalian diterima misalkan di universitas atau di sekolah bahasa Jepang gitu. Atau mungkin kalian untuk kesana untuk bekerja itu tolong disertain juga tanda kalau misalkan kalian udah fix nih di sana tinggalnya. Terus habis itu juga untuk nomor yang tadi itu mungkin agak susah ya. Ini nggak bisa kalian nyantumin nomor sekolah kalian atau kantor kalian gitu. Pokoknya harus seluruh yang kalian kenal atau kayak pokoknya benar-benar karena ini akan dijadiin penjamin nomor di Jepang ini gitu, kayak penanggung jawabnya gitu.
Nah, untuk kalian yang belum pernah ke Jepang atau nggak punya orang yang tinggal di Jepang ini pasti bingung kan ya, nyari kontaknya itu gimana gitu. Padahal kalian mau sewa apartemen. Nah, dari land housing ini kita bisa bantuin untuk kalian dapetin penjamin itu. Jadi kalian bisa sewa apartemen dengan tenang. はい。大体その申し込んでですね、審査なんですけども、その日本の場合だと、ちょっとめんどくさいのは、その3つのこの3人に許可を下りないといけないんですね。まず、保証会社ですね。保証会社というのは、あなたたちが家賃か滞納した場合は、家賃か払ってくれる人なんですけども、その次は、管理会社ですね。その物件を管理している人なんですけども、OK が出たら、あと最高に、オーナーさん、大家さんの審査、オーナーさんは、この物件がオーナーさんですね。例えば、この人は、この2つを、許可を降りたんですけども、この人だけが降りなかったらお部屋が借りることができないので、かなり難しいんです。はい。Jadi selanjutnya ada background check ya, yang pemeriksaan yang tadi kita udah bicarain. Nah, untuk background check ini ada 3 tahapan. Yang tahapan pertama ini akan diperiksa sama perusahaan asuransi yang tadi kita bilang ya. Nah, kalau tapi sistem pemeriksaannya ini jatuhnya kayak dia akan ngasih nilai nih, ada nilai tinggi, rendah, sama tengah-tengah kira-kira ya. Nah, terus habis itu yang kedua ini background check setelah dari perusahaan ini perusahaan asuransi, ada juga yang tadi dari yang maintenance. Nah, setelah yang maintenance ini ada juga baru deh ke yang background check ketiga adalah si pemilik propertinya. Nah, kalau misalkan dari jelek-jeleknya aja ya, dari yang perusahaan asuransi sama dari perusahaan maintenance tadi itu, misalkan skor kalian nih jelek gitu. Tapi dari pemilik apartemennya ini, misalkan skor kalian jadi lebih tinggi gitu ya daripada yang lain, dianya suka lah sama kalian atau gimana. Itu bisa jadi juga lulus, tapi bisa jadi juga ya tergantung tadi lah tengah, rendah atau tinggi dari gabungan dari 3 pemeriksa ini. はい。あと次に、大体さっき審査、大体3点のところを、審査は通過したら、家賃支払いして、あと契約して、そして入居するなんですけど、あともう一点なんか大事なところのは、入居の前に、例えば10月に入居する予定の場合は、9月の時にお部屋探すが必要となります。だから、例えば自分が ECOA が出たら、私は10月が、今のタイミングで9月、すぐに私たちに、メッセージを送っていただければ、すぐに新しい、すぐに物件を探せますし、あとみんな提案して、早めに申し込んで、みんな早めに、場所があったら安心じゃないですか。それは、だいたい1ヶ月間以内でやるんですよ。はい。Jadi tahapan selanjutnya kalau misalnya ada background check adalah tadi bayar ya. Bayar, terus habis itu bisa tekan kontrak. Nah, terus habis itu tekan kontrak ini kalian bisa masuk. Nah, cuma untuk selama tahapan tadi ini, kalau bisa dilakukan dalam 1 bulan sebelum kalian masuk, rencana kalian masuk. Karena tadi ya, misalkan kalian udah tekan kontrak atau udah keburu kayak ngetek gitu lah, nanti si pemilik rumahnya akan minta bayar duluan, atau dan pokoknya sih jangan terlalu terburu-buru aja ya setelah dapet COE-nya gitu. はい。あともう一点なんですけども、ちょっと早めに申し込んじゃうと、あと、その管理会社がそこまで陣発日伸びない時もあるので、逆に家賃が多めに払う時もあるので、ここだけちょっと注意してほしいんです。Jadi hal yang harus diperhatiin lagi dan dihati-hati juga ya. Kalau misalkan kalian terlalu cepat tadi, ya kalian bisa eh, bayar biaya sewanya itu jauh lebih cepat kan, lumayan lama ya. Apalagi bayar pertama itu jumlahnya lumayan besar gitu. Jadi harus hati-hati banget. はい。あとは、あと何分くらい説明、発表できますか？すいません。2分ぐらいです。すいません。あちょっと、ここ、大体、初期費用ですね、簡単に計算すると、4ヶ月分から、あと、6ヶ月分の家賃を支払いすることなんですけど、例えば、5万円の家賃だと、あと、それをかけ4とかかけ6にしてください。それは、大体初期費用の金額です。
Oke, jadi ini itu akan ada berbagai macam biaya yang harus dibayarkan dalam pertama kali ya, bulan pertama kalian sewa apartemen. Cuma karena waktunya juga udah nggak banyak, jadi kurang lebih sih sama ya kayak yang tadi ada di lembar tadi. Cuma ada tambahannya di mana kalau misalkan kalian pakai jasa pencari apartemen ini, biasanya itu biayanya adalah 1 bulan full dari biaya sewa kalian 1 bulan sama ditambah teksnya. はい。ありがとうございます。あとは、ちょっと時間がないので、ちょっと早めにのが、みんなで審査通過したら、私たちは電気、ガス、水道を開始してくれるので、皆さんはただ入居ですぐに電気、ガス、水道が使えるです。はい。Oke, jadi ini berhubungan sama hal-hal yang harus kalian persiapin ya sebelum kalian pindahan masuk ke dalam properti yang udah kalian sewa. Nah, ini tuh kita bisa bantu juga untuk yang tadi kayak kontrak sama kontrak sama SIM card atau bank, terus habis itu juga perusahaan air, listrik, gas. Pokoknya segala macam servis yang harus kalian persiapin sebelum masuk itu kita bisa sediain juga. はい。あとは、大体皆さんは、これ全部やると大変ので、私たちがやってくれるので、あと皆さん大体入居期間は大体短期じゃないですか。1年とか2年ぐらいなんですけども、その場合だと家具を買うんじゃないですか。で、大体買うときにも13万以上かかるんですよ。ここ、ベッド、テレビ、洗濯機とか冷蔵庫を買うなんですけども、でも私たちは、レンタルサービスがあるので、皆さんはこういう毎月お支払いいただければ、もうちょっと皆さんを助けるし、例えば物が故障した場合は、私たち新品交換してくれるので、それは結構楽だし、入居はすぐに家具がついてるし、あと出てる時も粗大ゴミを処分もう楽だと思いますが、このサービス。はい。Oke, jadi kan kalau misalnya kita pindah ke sana tadi udah dibilang ya, apartemen di Jepang itu semuanya kosongan datang ya. Jadi nggak ada yang namanya perabotan. Nah, cuma dari line housing ini kita ada yang namanya penyewaan perabotan. Di sini ada harganya ya, kira-kira di table ini untuk penyewaan perabotannya kira-kira berapa. Dan kita juga punya katalog juga perabotannya, jadi kalian bisa milih. Atau misalkan kalau set kayak gini terlalu mahal nih, atau kita juga udah punya nih beberapa barangnya gitu. Kalian juga bisa sewa satu-satu aja barangnya gitu. はい、ありがとうございます。あと、最後に自分が、私たちが管理している、チェーンハウスなんですけども、大体、東京のあたりにあるんですけども、中野中央、新高円寺、あと奥にあります。奥は、上野に近いとか、あと、ここ自体は、中野駅から近いので、すごい、学校に行くしやすいんじゃないかなと思います。Jadi kita juga punya nih share house punya kita sendiri, namanya Banrak. Nah, di Banrak ini kita punya khusus untuk laki-laki, khusus perempuan, sama ada juga yang campur laki-laki atau perempuan, tapi lantainya beda ya. Nah, kalau untuk yang Bandrak yang laki-laki sama perempuan pisah ini, dia ini dekat daerah yang namanya Nakano, dan dekat banget sama stasiun Nakano. Jadi dari Nakano ini kalian juga bisa ke pusat-pusat kota naik kereta mana aja gampang ya, dekat banget sama stasiunnya. Sama kalau yang Bandrak yang campur ini laki-laki perempuan itu dia ada di dekat Ueno kalau kalian pernah dengar. Jadi はい。lokasinya lumayan strategis ya. はい、ありがとうございます。大体さっきお話したのは、賃貸じゃないですか。シェアハウスの場合だと、初期費用が1.5から2倍がお得になったので、見てください、この金額。大体家賃も一緒なんですけども、ここの金額変わったので、最初私言ったのが、シェアハウスの方がおすすめがあるんですけど、でも、シェアハウスに人がいっぱいいるので、早い人は勝ちですね。はい。Jadi di sini ada perbandingannya ya antara share house, Bandrak, sama apartemen secara keseluruhan. Untuk bulan pertama ini kan tadi banyak banget tuh biaya yang harus dibayarin ya. Nah kalau untuk share house ini karena dia bareng-bareng juga dan terutama udah termasuk sama furnitur dan segala macam, itu tuh untuk biaya pertama kali masuk tuh memang jauh lebih murah, sekitar 1,5 sampai 2 kali lipat lebih murah daripada sewa apartemen sendiri. はい。Kurang lebih kayak gini ya. 以上となりますが、皆さん何かあったら、こちらの WhatsApp の方に登録いただければ大丈夫です。はい。質問ある Ya, 方は、どうぞお願いします。Hai, jadi kalian bisa scan QR code dari WhatsApp kita aja ya di sini kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut.
Oke, baik. Terima kasih ya untuk teman-teman. Ini sebenarnya kita nggak ada waktu untuk tanya jawab dengan land housing. Cuma ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk, jadi mungkin boleh tolong ditanyakan cepat saja, Mbak. Di sekitar Kobe itu ada share house nggak gitu dari land housing? なんかすみません。神戸の近くにシェアハウスがありますか？神戸はあります。そちらでも紹介できます。あ、いえいえ、シェアハウス、なんか、レンハウスのシェアハウスがありますか？まだないんですけど、今は絶対、本社は、東京だけがいるので、例えば神戸行くの場合なんですね、そちら神戸の近くに、シェアハウスを探せますし、あと、例えばシェアハウスなくてもいい、なんですか、マンスリーマンションでも、神戸の方でも探せます。Oke, kalau misalkan share house dari land housingnya sendiri kayak Banrak yang tadi itu belum ada kalau di Kobe. Tapi kalau kamu mau cari share house di sekitar Kobe itu kita bisa cariin juga. Kalau cuma share house ya, tadi bisa monthly mansion juga. Pokoknya segala macam bisa kita cariin. Oke, baik. Ini teman-teman tidak usah khawatir ya. Semuanya bisa dibantu untuk segala prosesnya bisa dibantu sama land housing dan nanti kalaupun mereka nggak punya properti di daerah situ, tapi mereka bisa bantu carikan. Jadi tenang aja nanti kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut sama share house, bisa scan di sini atau bisa juga lewat education nanti kami bantu tanyakan. はい、それでは、もう時間になりましたので、今日は本当にありがとうございました。わかりました。ありがとうございます。はい、さっき、ありが電とうございます。波悪くてすいませんでした。ありいえいえ、がとうございます。全然大丈夫です。はい、失礼いたします。はい、はい、失礼いたし失礼いたします。ます。